ketenangan, bisa kehidupan yang layak. Oke, kebebasan dalam suatu ketenangan. Bisa makan mie ayam. Oke, oke, benar ya, semuanya benar. Terkait arti dari kemerdekaan ya, sesuai yang ada di gambar juga. Jadi kita ini udah terlepas gitu kan dari rantai yang membelenggu kita gitu. Nah, kemudian lanjut, apa makna Tuhan menurut teman-teman? Kira-kira apa makna Tuhan? Tuhan kita sama semua kan ya? Allah semua. Ya, apa makna Tuhan menurut teman-teman? Boleh dikeluarkan pendapat-pendapatnya. Apa makna Tuhan? Oke, dia yang berbeda dari apa yang dia cipta. Betul. Ada lagi yang lain? Zat yang menciptakan kehidupan. Oke. Ada lagi? Yang memberikan kebaikan. Oke, yang memberikan segala sesuatu yang dari dunia, pencipta segalanya. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang membuat tidak merdeka? Kira-kira apa nih yang membuat kita gitu, mungkin kita gitu kan tidak merdeka? Kira-kira ada hal-hal apa yang membuat kita tidak merdeka? Terpecah belah, oke. Kemalasan, hawa nafsu, oke. Nice. Gak bisa makan mie ayam, gampang menyerah. Oke, terima kasih teman-teman atas semua jawabannya. Ya, nggak ada yang salah. Jadi kita akan membahas Tuhan dan hal-hal yang membuat kita tidak merdeka gitu. Nah, coba silakan diketik di kolom kita bepergian gitu. Mungkin ada benda yang tidak terbawa dan itu membuat kita resah. HP, oke. Kira-kira apa lagi? Ilmu, asik. Adab, oke, mantap. Buku, Al-Quran, HP, uang. Oke, ya, jadi ada bepergian atau suatu hal yang kita ketika kita berpergian gitu kan, atau ketika kita di dalam satu kondisi, ketika benda itu nggak ada, itu membuat kita resah gitu kan. Nah, salah satu contohnya itu yang pertama uang, ya kan gitu. Jadi mungkin kalau sekarang mungkin uang kayak yang ya ada inilah, ada apa namanya, ada e-wallet, ada m-banking dan lain sebagainya gitu kan, bisa tinggal scan bayar gitu. Tapi ada di satu kondisi juga ya kita emang membutuhkan uang cash ya, salah satunya gitu. Nah, sebenarnya eh, ini ya tokoh utama gitu kan, tokoh utama ketika kita sedang melakukan sesuatu atau ketika benda ini nggak ada gitu kan, ya kita sangat resah gitu ya, mungkin ya, bagi sebagian orang atau mungkin kebanyakan orang gitu. Ketika HP kita ketinggalan atau kita ketika lagi di dalam suatu kondisi, suatu perjalanan itu baterainya habis, terus juga kuotanya habis gitu kan. Jadi ya udah gitu, kita kayak bawa benda kosong aja gitu yang ya kita nggak tahu fungsinya bakal dipakai untuk apa gitu. Padahal benda ini mungkin sangat penting gitu kan buat kita gitu, sangat kita butuhkan gitu. Apalagi ketika kita nyasar gitu kan, benda ini yang sebenarnya yang membuat kita
resah gitu ketika benda ini tidak dapat digunakan gitu, entah karena ketinggalan, baterai habis, ataupun kuota habis gitu. Nah, selanjutnya, hal apa yang membuat orang rela menunggu berjam-jam? Ini kita mulai dengan tanya jawab dulu di awal. Kira-kira menurut teman-teman hal apa nih yang sekiranya membuat teman-teman itu rela menunggu berjam-jam atau berkorban demi sesuatu itu apa? Nunggu kepastian, puskesmas, nunggu resep dokter, antri sembako, nikah, kereta, jajanan. Oke, sebuah janji. Nice. Jodoh. Oke. Ya, teman-teman sampai merelakan waktunya gitu kan nungguin eh, orang ini gitu, atau mungkin eh, rela berkorban gitu kan demi si orang itu, atau mie ayam keluar terus ini mie ayam. Mantap. Oke, dikasih uang buka puasa. Oke. Nah, untuk Anda ambil satu contoh. Nah, jadi salah satu hal yang kita tuh rela gitu kan membuat kita nunggu berjam-jam terus kita berkorban demi sesuatu, yaitu ya salah satunya ya orang yang dicintai gitu. Entah gitu keluarga kita, adik kita, atau lain sebagainya gitu kan. Kita rela gitu. Contoh lah ketika teman-teman sekarang sedang kuliah dan merantau gitu kan. Ketika pulang ke rumah gitu kan, ada orang tua di sana, ada adik atau kakak di sana gitu kan. Nah, mereka sangat rindu gitu kan dengan kehadiran kita gitu. Rela nunggu kita liburan, rela nunggu kita selesai semua kegiatan di kampus gitu kan, baru pulang gitu. Bahkan ketika kita kecil gitu kan, kita rela nunggu ayah kita pulang kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi ya salah satunya gitu kan, salah satu contoh yang membuat kita itu rela untuk menunggu berjam-jam, terus juga kita rela berkorban untuk itu ya salah satunya yaitu orang yang kita cintai gitu. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu kan, kita simpulkan gitu. Jadi sesuatu yang amat kita cintai atau sesuatu juga yang dipentingkan oleh kita hingga kita rela melayaninya dengan sepenuh hati, itulah Tuhan gitu. Jadi ada istilah Tuhan itu ya ini gitu. Jadi istilah Tuhan itu sesuatu yang amat kita cintai, sesuatu yang dipentingkan dan kita rela gitu melayaninya dengan sepenuh hati, gitu. Nah, jadi, di sinilah gitu poin utamanya sebenarnya gitu kan yang harus kita, apa ya, kita teliti lagi, kita dalamin lagi gitu. Jadi kita nih sebenarnya, sedang mencintai apa gitu, terus kita sedang mementingkan apa gitu, terus kita rela melayani apa gitu, dengan sepenuh hati kita gitu. Karena itulah Tuhan ya, atau dalam bahasa Arabnya ilah gitu. Nah, jadi kebanyakan dari manusia itu bertuhan lebih dari satu gitu. Dan Tuhan yang paling populer di kalangan manusia saat ini yaitu harta, takhta, dan juga wanita gitu. Dan ada banyak lagi gitu kan Tuhan-Tuhan gitu yang mungkin tidak kita sadari gitu kan. Salah satunya tadi gitu, mungkin ketika kita mencintai suatu barang gitu kan, terus kita merasakan itu sangat-sangat penting gitu, terus kita rela habis-habisan untuk barang itu gitu. Nah, bisa jadi itu adalah Tuhan kita gitu. Contoh tadi HP ya, HP. Ketika kita tidak membawanya gitu kan, kita merasa, "Oh, semuanya ini ada di HP loh," gitu. "Oh, semuanya ini tentang HP," gitu. Dan juga kita rela gitu kan
Ketika kita udah perjalanan mungkin udah 10 menit gitu kan dari rumah atau dari kosan gitu, kita rela balik lagi gitu kan, kita rela untuk mengambilnya gitu. Bisa jadi itu yang, menjadikan Tuhan kita gitu. Nah jadi, sebenarnya dalam ketuhanan ini tanpa kita sadari, banyak gitu kan Tuhan-Tuhan yang, eee, membuat kita lupa gitu pada, Tuhan asli kita gitu. Entah karena kita mengejar harta gitu kan, kita rela gitu mati-matian nyari siang malam gitu kan, terus-terusan mengorbankan kesehatan kita, mengorbankan banyak waktu kita, mengorbankan, eee, keluarga kita dan lain sebagainya demi si harta ini. Bisa jadi ya kita sudah menuhankan harta ini gitu dan juga yang lainnya gitu. Nah, jadi sebenarnya setiap manusia ini dilahirkan yang merdeka gitu, dilahirkan dengan merdeka. Kenapa aneh ngambil, gambar, anak kecil yang sedang sumringah gitu. Ya karena kita ini ketika kecil gitu, kita sebenarnya sangat-sangat merdeka gitu kan. Kita bebas gitu kan melakukan apapun gitu. Kita nggak mikirin, eee, tentang inflasi mungkin, kita tidak mikirin tentang biaya kos gitu, kita tidak mikirin tentang mau nikah kapan, kita tidak mikirin mau kuliah di mana gitu kan. Jadi masa-masa kecil ini masa-masa yang merdeka gitu, masa-masa yang kita tidak takut dengan hal apapun gitu, kita tidak melekat dengan apapun gitu. Kita juga tidak, eee mementingkan sesuatu secara berlebihan gitu, ya udah kita have fun aja gitu kan. Kita sebagaimana tidak terikat dengan sesuatu apapun gitu. Ya kita adalah manusia yang dilahirkan secara dengan merdeka gitu. Nggak ada gitu, eee, manusia yang dari lahir itu mereka udah terbelenggu atau terpenjara gitu, nggak ada gitu. Jadi semua manusia itu dilahirkan dengan, merdeka gitu. Tidak ada hal-hal yang membatasi. Nah, jadi hal apa sih gitu kan yang membuat kita tidak merdeka? Nah, yang pertama ada rasa takut gitu, takut dalam hal, eee, apa gitu ya. Mungkin kalau dalam, kasus yang manusiawi gitu kan misalkan takut karena buaya atau takut karena hiu dan lain sebagainya gitu kan, ya takut-takut akan hal-hal yang emang itu wajar gitu, ya itu masih, normal-normal saja gitu tetapi ketika misalkan gitu kan kita, mmm, naik gunung gitu kita takut dengan, mungkin ada penghuni di situ, ada embah di situ gitu kan atau ya ada sebutan-sebutan apalah yang ada di situ gitu kan penghuninya dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang membuat kita tidak merdeka gitu. Mungkin teman-teman boleh, eee, lihat gitu kan, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat gitu, ketika, video YouTube-nya Zawin mungkin ketika ke gunung gitu kan. Ya udah dia karena dia merasa, merdeka gitu, dia udah nggak takut lagi gitu dengan hal-hal yang, seperti itu gitu. Dia udah ngilangin lah rasa takut itu gitu, sehingga ketika dia naik gunung dia tenang-tenang aja gitu dengan hal itu gitu. Justru yang harusnya dia khawatir ya hal-hal yang sifatnya teknis gitu kan, itu salah satu contohnya gitu. Terus juga ada, hormat dan kagum. Ya jadi, ketika hormat dan kagum itu kita, eee, terlalu berlebihan gitu, ini hormat dan kagum, terus ketergantungan secara berlebihan juga, ini, membuat kita tidak merdeka gitu. Contoh ketika, ada kakak tingkat mungkin ya, kita menganggap dia ini, sangat-sangat senior gitu, kita sangat-sangat hormati gitu. Ketika kakak seniornya ngasih perintah, ya udah kita nurut-nurut aja gitu.
tanpa kita pikir benar salahnya, tanpa kita pikir, baik buruknya gitu kan. Saking hormatnya kita, saking kagumnya kita kepada dia gitu kan, jadi kita nurut-nurut aja gitu. Itu sebenarnya yang buat kita tidak merdeka gitu. Contohnya ya di zaman Indonesia dulu gitu, kenapa ada kerja rodi, romusa dan lain sebagainya gitu. Ya itu karena ya kita mungkin sangat sangat hormat gitu dan juga takut gitu kan kepada kolonialisme dan lain sebagainya gitu. Jadi itulah yang membuat kita tidak merdeka gitu dan juga ketergantungan yang berlebihan gitu. Jadi kita ya apa-apa tergantung orang lain gitu, kita hanya bergantung kepada benda yang kita punya gitu kan. Kita nggak mengandalkan apa yang ada di diri kita sendiri. Nah, itulah hal-hal yang membuat kita tidak merdeka gitu. Nah, kita ambil, sejarah kenapa ada sebutan haji ataupun hajah gitu kan di depan nama yang sudah pergi haji gitu. Ini sebutan haji dan hajah ini cuman ada di Indonesia gitu kan. Ketika boleh mungkin teman-teman tanya gitu ke orang-orang luar negeri gitu, ketika mereka pergi haji, pergi umroh itu nggak ada di antara mereka itu yang disebut dengan Pak Haji atau Bu Hajah, itu nggak ada gitu. Jadi sebutan ini cuman ada di Indonesia gitu. Nah, kenapa sebut ini ada gitu kan? Karena, eee, pada masa penjajahan Belanda itu, orang-orang Indonesia ini takut kan gitu, takut kepada para penjajah gitu. Nah jadi, eee, oleh penjajah ini, orang-orang yang sudah haji itu dikasih gelar haji dan hajah karena orang-orang yang, melakukan ibadah haji ini ketika mereka pulang gitu kan, pulang ke Indonesia, mereka ini udah terbebas gitu dari, rasa takut terhadap manusia gitu kan, sesuai yang tadi udah disebutin di awal gitu, eee, kita hanya cintanya apa, istilah dari Tuhan gitu kan, kita hanya cinta terhadap itu gitu, terus kita juga merasa mementingkan itu gitu, terus kita rela berkorban ya hanya untuk itu. Nah, jadi kita cuman takut kepada, Tuhan kita gitu dan orang-orang yang berhaji ini ketika mereka pulang gitu, mereka adalah orang-orang yang merdeka gitu. Makanya sama penjajah Belanda itu ditandain, "Oh kamu nih, udah haji," kasih gelar di depannya, haji, yang ibu-ibunya hajah gitu. Biar orang-orang yang ini, yang mereka pantau gitu, adakah gerakan-gerakan gitu. Karena ya dari haji dan hajah inilah gitu kan, tercetusnya, kemerdekaan di Indonesia gitu. Ya dari ulama-ulama gitu kan, yang mana mereka udah terbebas gitu, udah merdeka gitu, entah dari pikirannya dan lain sebagainya gitu. Mereka udah nggak takut lagi dengan penjajahan Belanda. Nah, jadi apa sih kemerdekaan tertinggi umat manusia? Nah, kemerdekaan tertinggi umat manusia itu kalimat ini, ya, kalimat tauhid, la ilaha illallah, di mana ada kata la di sini, yaitu kita benar-benar meniadakan gitu. Jadi kita melepas semua yang ada di diri kita, melepas semua keyakinan kita, melepas, semua yang melekat gitu kan. Tuh, jadi kita, hanya mengakui ini gitu, hanya mengakui Allah gitu, tidak ada ilah gitu kan, yang berhak disembah kecuali Allah gitu. Jadi kita melepas tadi terkait kecintaan kita terhadap harta, melepas kecintaan kita terhadap orang-orang yang kita sukai, melepas, kecintaan kita terhadap, duniawi dan lain sebagainya, harta tahta dan lain sebagainya. Nah inilah yang membuat kita merdeka gitu. Jadi, eee dari kalimat inilah gitu, kita bisa mendapatkan kemerdekaan seutuhnya, gitu. Untuk nah, jadi merdeka adalah pada saat kita itu berani gitu, berani la ini dalam
La kan artinya meniadakan ya. Jadi pada saat kita berani meniadakan segala sesuatu, kita berani meniadakan apapun gitu, kita berani melepas apapun itu, disertai dengan ketakutan kita, kebergantungan kita, pengharapan kita, pelayanan kita hanya kepada Allah gitu. Jadi, manusia yang merdeka itu sebenarnya kita udah lepas dari rasa takut gitu kan, lepas dari kebergantungan, lepas dari pengharapan kita terhadap apapun, kita lepas gitu kan dari melayani apapun dan siapapun gitu. Nah, kecuali hanya kepada Allah gitu. Jadi kita cuman takut kepada Allah, bergantung kepada Allah, terus kita juga berharap cuman kepada Allah dan kita hanya melayani Allah. Nah, itulah sebenarnya kemerdekaan sesungguhnya. Inilah, eee, yang sudah dimiliki gitu kan oleh warga di Palestina, di Gaza, dan juga orang-orang yang ada di Iran gitu. Mereka udah gak takut lagi gitu dengan ancaman-ancaman dari luar gitu. Mungkin, Amerika Serikat ngancam Iran dan lain sebagainya, mereka udah, eee, terlepas gitu kan dari ketakutan itu. Mereka juga udah gak bergantung gitu kan terhadap, eee, apa-apa gitu, karena mereka yakin gitu dengan kekuatan yang ada di dirinya gitu dan dengan pertolongan Allah gitu kan. Mereka juga berharap gitu kan dengan Allah, dengan doa-doa dari kita juga ditujukan untuk Allah gitu. Mereka melayani Allah, menegakkan kalimat Allah gitu. Ya jadi, orang yang merdeka itu tidak takut pada para pimpinan tidak takut pada pemimpin gitu kan, senior, atasan, dan lain sebagainya. Tidak juga bergantung pada penguasa, orang berpengaruh, dan lain-lain. Tidak mengharapkan sesuatu atau cinta berlebihan kepada pasangan, ulama besar, dan lain-lain. Nah, ini semua kita sebenarnya melepaskan sifat, gulu kita gitu, terhadap sesuatu, sifat berlebihan kita terhadap sesuatu gitu. Karena semuanya itu kita tujukan untuk Allah gitu. Jadi jangan sampai kita saking takutnya gitu kan ke pemimpin kita, ya udah gitu kita, nurut-nurut aja dan lain sebagainya tanpa kita bisa membedakan dulu gitu kan mana benar dan salahnya gitu. Saking bergantungnya kita pada penguasa gitu kan, ketika harga sesuatu dinaikin gitu kan, itu kita takut gitu kan, kita, "Ah, nanti gimana masa depan dan lain sebagainya, gimana kita mau makan, kita mau ini itu." Sebenarnya kalau kita udah bergantungnya kepada Allah, insya Allah gitu kan, itulah kemerdekaan yang sejati gitu kan, gitu. Jadi, jangan sampai kita nih masih, eee, berlebihan gitu dalam menyikapi sesuatu hal gitu. Jadi inilah sebenarnya kunci dari kemerdekaan itu gitu, ketika kita bisa melepaskan gitu kan, melepaskan semua yang melekat di diri kita gitu. Dan aneh mau ngutip juga dari buku The Zero. Jadi, eee, hal yang paling berat gitu kan bagi manusia itu, aduh, yaitu, ini ya, melepaskan gitu. Jadi kita ini harus bisa belajar melepaskan gitu. Contohnya seperti peristiwa Isra Mi'raj gitu, ketika, Nabi Muhammad SAW pada saat itu gitu kan, ditinggal oleh Khadijah dan juga pamannya gitu yang pada saat itu wafat gitu kan. Ketika saat itu kan orang-orang yang berpengaruh gitu, orang-orang terdekat gitu kan, eee, orang-orang yang peduli gitu terhadap Nabi Muhammad gitu kan. Tapi pada saat itu, eee, Allah ngajarin Nabi Muhammad gitu untuk melepas itu semua gitu. Allah menghibur dengan, Isra Mi'raj gitu. Jadi, eee, itulah sebenarnya yang membuat kita merdeka gitu. Ya jadi hidup ini hanya sebatas perjalanan aja gitu kan. Kita harus bisa,
melepaskan gitu berbagai kemelekatan yang ada gitu. Entah itu dari materi gitu, pikiran, perasaan, keyakinan gitu. Sampai kita hanya melekat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka ketika kita udah melekat kepada Allah gitu kan, jadi udah hilang tuh kesedihan kita gitu kan. Terus juga kecemasan kita dan lain sebagainya. Jadi kita udah merdeka gitu, kita udah nggak bergantung dengan hal apapun gitu. Contoh simpelnya gitu kan, kita ini kenapa gitu kan harus hmm, melepaskan gitu agar kita merdeka. Contoh yang paling simpel itu ketika kita maaf ya gitu, kita sedang kebelet BAB atau mungkin kebelet BAK gitu kan, buang air besar entah buang air kecil gitu. Ketika kita terus memendamnya gitu kan, terus kita simpan, terus kita pegang erat-erat gitu, saking kita sayangnya dengan apa-apa yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh kita. Oh, tadi habis makan makanan mahal nih gitu kan. Oh, tadi habis makan mie ayam enak nih gitu kan. Sayang kalau dibuang gitu. Saking kita cintanya dengan mie ayam yang udah masuk ke perut kita gitu. Kita tidak ingin melepaskannya gitu kan. Dan ya itu justru yang menimbulkan penyakit gitu. Justru ketika kita bisa melepaskan itu semua dari diri kita, nah, kita jadi merdeka gitu kan, jadi lega gitu. Kita tidak apa tidak sembelit gitu kan, perutnya kita juga jadi lega, mau ngelakuin sesuatu juga nggak sakit perut dan lain sebagainya gitu. Karena kita sudah melepaskan itu gitu, hal-hal yang kita cintai dan sukai gitu. Enggak bang, Don. Oke, mungkin itu aja dari Ane, boleh dilanjut Oke, oleh moderator. siap-siap. Oke, baik ya teman-teman, mungkin ada yang mau nanya nggak nih untuk sharing session pada malam ini? Boleh misalkan yang mau nanya boleh di raise hand ya teman-teman. Oke, nggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Udah jelas sekali ya bang. Oke. Benar nih berarti nggak ada yang nanya nih teman-teman nih. Ada yang Atau nanya mau nggak? atau dibalik aja kali bang? Apa nanya ke salah Ada satu yang nih? nanya ya? Iya, aduh. Gimana nih teman-teman? Nggak ada yang mau nanya kah? Oke, kayaknya nggak ada yang mau nanya. Atau langsung tutup aja atau gimana nih enaknya? Oh ya, terkait materi ini ya, Ane ambil dari uh, materi ketika Ane mentoring kelompok keluarga di Masjid Salman, dan ini materi pertamanya dari 7 nilai Salman gitu. Jadi sebenarnya ini cuman poin pertama, dan poin pertamanya itu di bagian pertama. Sebenarnya ada 3 bagian gitu kan. Cuman Ane ambil satu poin ini tentang merdeka gitu. Dan juga dari buku apa nih, The Zero, Merdeka Belajar. Oke, nih. Mungkin Jadi kalau yang boleh, boleh mungkin ada mau nanya di kolom chat juga boleh teman-teman. Sambil nunggu tidak disiapkan. kita tunggu 3 menit ya. Boleh. Yang mau on mic aja.
Boleh. AA Sabdo. Ini ada yang menanyakan Oh iya. dari Kak Nurul. Oh, Kalau misalnya Bang, kita udah berusaha mengikhlaskan tapi itu masih suka goyah di hati, itu solusinya gimana? Berat, ini berat. Ya, jadi terkait mengikhlaskan ini gitu kan. Kita ini sebenarnya manusia yang tidak memiliki apa-apa gitu kan. Kita semua yang ada di diri kita ini hanyalah titipan gitu. Jadi sebenarnya kita nih nggak punya apa-apa gitu loh. Nah, solusi untuk kita biar ikhlas gitu kan, biar ya kita nggak apa namanya, nggak terpikirkan lagi gitu terkait hal itu gitu. Kita dengan hati yang kuat gitu kan, hati yang tekad yang teguh gitu, kita tidak goyah dengan hal itu. Yang pertama-tama harus kita lakuin ya, kita yakinin dulu gitu dengan Tuhan kita gitu, dengan Allah ya gitu kan. uh, Ketika kita udah yakin gitu kan dengan Allah gitu, jadi apapun gitu kan, apapun yang udah melekat gitu di diri kita, insya Allah gitu bakalan terbantu dengan keyakinan gitu. Cukup dengan kita meyakini Allah gitu kan, semua hal-hal yang membuat kita goyah gitu kan, semua hal-hal yang mungkin terasa berat di hati kita gitu, entah itu mengikhlaskan dan lain sebagainya. Satu cara yang mungkin efektif gitu, ada tapenya nih, sholat dengan khusyuk gitu. Ya mungkin udah dibahas waktu itu yang sharing session itu Mas Umam, itu kan tentang distraksi, dan beliau juga membahas tentang sholat khusyuk gitu kan. Jadi gimana sih gitu kan kita nih biar khusyuk dari sholatnya gitu, dan apa sih gitu kan yang kita dapetin ketika sholat kita udah khusyuk, terus kita juga penuh dengan kerendahan hati gitu, rileks gitu. Kita juga sholat cuman keinget Allah gitu, kita berserah penuh padanya, tidak merasa eksis gitu kan, tidak merasa ah gue lagi sholat nih gitu atau lain sebagainya gitu. Kita lepas semua yang ada di diri kita, terus juga kita merasa yang nggak punya apa-apa gitu kan, kita cuman punya Allah gitu kan. Dalam lafadz Al-Fatihah juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu kan. Kita ya semuanya yang kita lakuin ini ya untuk Allah aja gitu kan. Nah, dari situlah gitu kan itu semua yang membunuh gitu kan kecemasan-kecemasan kita gitu, kesombongan-kesombongan kita, terus kegoyahan yang ada di diri kita, sehingga apapun yang sudah melekat di diri kita akan terlepas gitu dengan sendirinya gitu, karena kita yakin gitu dengan hadirnya Allah di kehidupan kita, insya Allah semua urusan gitu kan bakalan lepas gitu dari diri kita. Oke ya, apa nih rame di kolom chat. Bang, gimana cara melawan godaan dari kasur ketika mengerjakan tugas? Ya, itu baru dari kasur ya.
belum dari hal yang lain. Coba berarti pindah ke tempat yang nggak ada kasurnya gitu, biar gak digodain sama kasur. Gitu ya. Kita penuh rasa takut sama Allah, apakah itu ketidakmerdekaan kita? Enggak ya. Jadi kalau kita takutnya hanya kepada Allah gitu kan, ya itu udah otomatis kita merdeka gitu. Karena kita tidak eh, bergantung kepada lainnya gitu, kita yang nggak takut dengan ancaman-ancaman dan lain sebagainya gitu. Kita hanya takut kepada Allah gitu. Itu udah termasuk merdeka. Oke. Overthinking termasuk hal yang bisa membuat kita overthinking. Ya tergantung hal yang di overthinking ya. Kalau misalkan pikiran kita Allah ya insya Allah gitu kan, hal-hal itu misalkan kita overthinking terhadap ibadah kita gitu kan, apakah keterima atau tidak, apakah sholat kita udah sah gitu kan, apakah semua kelakuan kita dapat diterima. Nah itu insya Allah gitu, itu termasuk ke merdeka gitu. Tapi kalau kita hal-hal yang membatasi kita gitu, mungkin kita bisa melakukan ini dan itu karena hal-hal tersebut gitu. Jadi kita malah fokus kepada apa yang kita pikirkan gitu. Oke, solusinya terus ya kali ya, ada yang nanya lagi nggak? Udah. Gimana udah ada yang mau nanya lagi ya? Mungkin karena emang waktunya juga udah semakin malam kali, kita udahan dulu kali ya. Oke. Baik Bang, kita tutup kali ya.